Di balik semak liar dan sawah yang sepi, tersembunyi sebuah bangunan tua yang tak pernah tercatat dalam sejarah. Tak ada petunjuk, tak ada papan nama, hanya sebuah lubang gelap yang menurun ke bawah tanah. Sebagian orang bilang itu merupakan bunker Belanda, tapi kenapa airnya tak pernah surut meski musim kemarau datang? Dan kemana perginya pencuri yang masuk ke dalam bunker lalu tak pernah kembali? Apa yang sebenarnya disembunyikan di bawah tanah desa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumati kalis ing rubedo nir ing Sambikala. Di tengah sawah yang sunyi tersembunyi sebuah bangunan tua yang nyaris terlupakan, tak tercatat dalam buku sejarah dan tak tampak dari jalan utama. Bangunan ini terkubur dalam diam, tak jauh dari pemakaman Tionghoa kuno di Desa Sumbernongko, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Beberapa warga menyebutnya bunker, tapi bukan sekedar bunker. Tempat ini menyimpan kisah kelam yang tak pernah benar-benar terungkap. Dindingnya masih kokoh, bangunannya tersembunyi di bawah tanah dengan satu akses masuk, sebuah tangga menurun yang gelap dan lembab. Konon ini adalah peninggalan Belanda, tempat menyimpan senjata atau bahkan ruang tahanan di masa kolonial. Tapi yang aneh, meski musim kemarau melanda desa sekitar, bagian bawah bunker ini selalu tergenang air dan tak pernah surut. Ada cerita dari warga tentang seorang pencuri yang kabur masuk ke bunker ini. Ia dikejar massa dan hilang di dalam kegelapan. Warga menunggu di luar, namun si pencuri tak pernah muncul lagi. Sampai hari ini dia tak pernah ditemukan. Sebagian percaya bunker ini menyimpan lorong rahasia yang terhubung ke makam tua Tionghoa. Apakah ini sekedar bunker biasa atau gerbang menuju rahasia kelam masa lalu yang disembunyikan selama puluhan tahun? Alhamdulillah Bolo, kali ini kita sudah sampai di lokasi yang akan kita tuju, yaitu adanya sebuah lorong bawah tanah untuk menyimpan sebuah persenjataan yang mungkin saja ini bekas peninggalan di masa era kolonial Belanda ataupun Jepang ya. Kita akan telusuri ke lokasinya dan kita bisa lihat ya, di depan kita ini merupakan sebuah bekas peninggalan dari masa peperangan ya. Nah, ini entah apa, asrama militer atau pos ya. Nah, di depan sini dan di sana yang ada genteng itu ya, terlihat dari sini. Nah, itu merupakan dulu asrama dan juga untuk menyimpan makanan ya, ketahanan pangan. Kayaknya menurut informasi yang saya dapat itu merupakan itu untuk suplai apa, ketahanan pangan ya, seperti hasil dari pertanian warga begitu disimpan di situ di masa Soeharto, kayaknya seperti itu. Namun sekarang sedikit terbengkalai begitu Bolo. Nah, lokasinya itu lorong bawah tanah di belakang dari asrama-asrama itu ya Bolo. Nah, nanti kita akan coba menelusuri. Ini radiusnya agak jauh karena mungkin memang dipersiapkan pada masa itu agak jauh begitu loh Bolo. Jadi disengaja memang biar kalau ada apa-apa kan bahan peledak itu berbahaya ya. Nanti kita akan ke sana ya Bolo. Kita akan jalan kaki karena ini cukup sulit, geronjal Bolo. Kita akan langsung ke sana ya Bolo. Nah, di sini di kanan kiri ini tanaman jagung Bolo. Tanaman jagung udah mau panen ini Bolo, udah tua ya.
Ini sepi sekali saat ini di sini Bolo. Nah, ini ada bekas-bekas apa kayak cor-coran ya di sini. Banyak sekali. Ini juga. Atau bekas apa ya Bolo, bangunan mungkin ya. Reruntuhan bangunan. Kita akan terus jalan ke sana ya Bolo. Nah, ini cukup luar biasa karena di saat ini juga ada perang yang begitu hebat yang memungkinkan akan terjadi perang dunia ketiga ya Bolo, terkait serangan Israel dan Iran itu Bolo. Nah, di depan sini ya Bolo itu terlihat seperti bangunan yang tertutupi oleh rimbunan pepohonan serta semak belukar ya. Dan di sini satunya ini sebelah sini ada dua ya Bolo di sini. Nah, ini sedikit berbahaya, biasanya banyak sekali hewan-hewan liar ya seperti ular begitu Bolo. Jadi kita perlu hati-hati sekali untuk melihat bagian dari peninggalan ini ya Bolo. Nah, ini seperti ini. Ini seperti untuk penahan ya atau benteng ya Bolo yang di depan. Lalu yang ini di depannya sini seperti gundukan begitu. Memang bila ada sebuah apa namanya kejadian yang berbahaya, ada yang meledak begitu, dia itu ada yang menanggulangi nih benteng ini ya, karena bahan dari peledak itu memang sangat berbahaya dan cukup membahayakan bagi warga sekitar ya. Namun saat ini sisa-sisanya hanya terlihat dari bangunannya ya Bro. Nah, ini ya. Seperti ini ya Bro. Saya takut kalau ini kan aksesnya cuma satu ya. Takutnya ada ular di dalam air ini ya Bro. Nah, kita bisa melihat di mana di sini ada dua pintu. Nah, dua pintu ini seperti untuk penahan. Jadi menanggulangi bahan peledak itu kalau terjadi hal-hal yang di luar nalar ya. Bisa meledak seketika gitu, bisa menahan. Nah, suaranya ini menggema sekali. Halo, assalamualaikum. Nah, ini dalam sekali Bolo. Kemungkinan ini sangat dalam sekali. Nah, seperti ini ada tangga di sini terlihat dengan kanan kirinya nggak tahu ya selebar apa ini. Misiu sendiri merupakan bagian dari bahan-bahan untuk persenjataan ya, bahan mentahnya mungkin ya. Atau bisa jadi juga untuk menyimpan rudal-rudal ya Bolo. Nah, ini sangat melebar sekali. Terus bagian dari pintunya sendiri terbuat dari besi yang utuh ya Bolo. Ini memang desainnya itu begitu Bolo ya, diperkuat sekali. Nah, sayangnya saat ini tergenang air begitu, kita sendiri tidak bisa untuk menelusuri lebih dalam ke kanan atau ke kirinya itu berapa meter, tapi coba kita lihat di bagian-bagian luarnya ya Bolo. Kita bisa menganalisa seperti apa besar dan dalamnya dari lokasi ini. Nah, seperti ini. Di sini sendiri seperti sebuah gundukan tanah ya, tertutupi semak belukar, tidak ketara sekali. Nah, seperti ini.
sampai segini ya, mungkin kemungkinan ke kirinya itu sampai segini ya bolo. Lalu yang sebelah kanan itu juga sama terlihat. Nah, seperti ini. Seperti apa ya, kotak gitu loh bolo. Yang anehnya di bagian atasnya itu sudah tumbuh pohon-pohon yang cukup besar begitu bolo. Nah, ini bekas-bekas reruntuhan juga. Jadi ini depannya ada benteng seperti ini ya bolo. Memang untuk menanggulangi bahan dari misiu ini meledak ya, jadi tidak sampai kemana-mana begitu. Dan ini cukup luar biasa sekali peninggalan ini, dimana kita tahu sebuah peradaban yang mengikut sertakan bahwa dulu di lokasi ini menyimpan peradaban besar begitu bolo, di masa era peninggalan peperangan ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan seperti itu saja, semoga terhibur, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam hal saya menyampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.